Yang ngomong maklasi rumus. Sama gue Jonathan Leonarda. Jadi di konten sebelumnya ada satu kesalahan teknis gue rasa dari penguploadan atau apa gue nggak tahu, maka kontennya tidak habis. Ada yang juga yang komenkan kok cuman setengah. Sebenarnya kita upload full, cuman mungkin nggak tahu masalah di mana, itu tidak habis. Jadi buat nerusin ke konten yang itu, sebenarnya mesin udah kita terap, udah full jadi. Tinggal udah dihidupin juga. Nanti ada beberapa footage yang tentang motor itu dihidupin, bagaimana suaranya. Tapi dalam konten ini itu belum mendapatkan settingan yang pas. Jadi mungkin terdengar dingok atau basah di bawah. Nanti akan disempurnakan ketika semua udah diterap di atas motornya. Nanti sama-sama kita pikirkan itu mau dikasih nama motornya apa ya ketika udah naik. Dan kita spill sedikit deh ya. Nih. Mesin udah diterap, ada di sini. Gue cuma spill sedikit aja. Karena di konten berikutnya gue akan ngebahas lebih detail tentang pemasangan dia di motor ini. Jadi motornya nggak usah di spill semua, di bagian mesinnya aja. Kemarin kan kita masih pakai knalpot yang Ninja, yang punya motor Ninja beneran. Sekarang knalpotnya yang sebenarnya sudah dipasang, sudah disempurnakan, diberikan beberapa aksesoris tambahan di sini, seperti ada baut apalah ini orang bilang apa namanya, probol ya, baut probol, terus CNC. Sebenarnya di dunianya mesin ini tuh gue tuh buta, cuman ntar lama-lama mulai kenal dan mulai mungkin bisa punya taste untuk menikmati pernak-pernik yang seperti ini. Ini benar-benar bukan dunia gue, jadi gue step in pada dunia yang baru. Ini sekarang fitmentnya baru seperti ini. Gue baru bisa menjelaskan nantinya di konten yang berikutnya. Karena di berikutnya akan gue jelaskan lebih detail lagi selang-selangnya dan kira-kira barang-barang apa yang mau dimasukin ke dalam motor ini, dan ini adalah motor apa. Akan kita kupas lebih detail lagi. Jadi gue rasa itu aja. Ini adalah penampakan dari fitment di setelah duduk di mesin. Gue habis ini akan melanjutkan konten lagi untuk melihat fine tuning atau aksesoris secara fungsi dan non fungsi apa yang akan diterapkan di motor ini. Jadi gitu aja, semoga bisa menghibur. Selanjutnya adalah klip ketika motor ini dihidupkan. Enjoy. Karburator berarti. Karburator kita jatuh pilihan ke Keihin PWM 36. Kenapa kita milih PWM 36? Ya untuk menyelaraskan aja, biar powernya semua Biar rata, optimal lah ya. optimal. Karena semua yang udah kita coba dari awal emang PWM gitu, sampai yang pertama kali dia pun itu udah pakai PWM juga. Gitu. Soalnya ya dari segi setting gitu, macam-macam mekanik, macam-macam beda konsep, Beda pakem lah pokoknya. beda. Kalau kita lebih propernya enak gitu, lebih enaknya di PWM, TMX. Kalau Mikuninya TMX, kalau si kayak ini PWM. Jadi buat semuanya sebenarnya tidak ada pakem yang paling benar atau yang paling salah. Semua tergantung kebiasaan dan gaya setupnya masing-masing. Yang gue perlu tahu sebenarnya adalah hasil akhir. Jadi untuk setup, manajemen dalam mesin ini itu mekanik punya pandangan, punya hitungan sendiri. Ya terserah, kalau gue bilang itu bebas berekspresi. Inilah serunya dunia racing, dunia otomotif. Berkreasilah sebesar-besarnya, sejauh-jauhnya, dan hasilkan seoptimal mungkin. Kalau gue sih gitu. Kita masuk ke pengapian. Pengapian gimana? Pengapian pakai DC itu gunain ini flywheelnya pakai punya Mio. Mobil punya Mio. Soalnya kita butuh arus yang besar juga, jadi itu dibikin full wave. Ini Spoolnya. spoolnya nanti dibikin full wave. Karena konstruksi dasarnya adalah karena dia kan menggunakan water pumpnya elektrik. Iya. Water pumpnya elektrik itu butuh asupan ampere sama listriknya juga kan butuh besar. Belum lagi ini kipas nanti ya. Kipas, Karena motor ini lampu. akan pakai radiator, lampu. Jadi konsep ini sebenarnya yang ditanamkan di awal bukan fokus di balap, full balap gitu, enggak. Motor ini targeting gua harus bisa dipakai touring juga.
bisa dibuat fun ride juga, sunmori, night ride, dan nggak menutup kemungkinan buat turunin drag ya, Iya. atau kita main dyno test, Bisa juga. itu nggak menutup kemungkinan ya, mungkin nanti ada sedikit-sedikit setup yang dirubah. Jadi sebenarnya lebih fleksibel kalau misalnya kamu bikin kayak gini tuh bikin fleksibel. Kenapa fleksibelnya? Karena sama aja kayak si Vespa, ada barang aftermarketnya. Kalau misalnya aftermarketnya si Ninja ini apa sih? Ada bloknya, contoh di Moto One, di Uma Racing, macam-macam gitu ya. Lu mau nyoba yang standar bloknya, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau touring, gue butuh irit nih, colokin blok standar, Jadi irit deh ya. irit dengan diameter standar 59 gitu. Kalau misalnya, gue mau dyno nih, pakai piston yang 68 atau yang 70, 71, 72 itu ada. Gede lah pokoknya. Itu bisa gitu. Atau mau naik lagi kemana nih? Bisa gitu. Jadi fleksibel, bawahnya nggak berubah. Kita main di atas, Cukup main di atas. kita main di blok. Pertanyaan gue secara satu, kipsnya gimana? Ini kan blok Ninja kan ada kips tuh. Akan kita aktifkan atau nonaktifkan atau seperti apa mendingan? Jadi kipsnya itu selalu di open, dibuka terus. Jadi ini posisi kipsnya itu kebuka terus, nggak ditutup gitu. Gimana caranya, Mas? Nanti kalau misalnya kipsnya dibuka itu kan ada kejadian ngobok terus gitu kan? Ya itu tinggal si perhitungan si mekaniknya nih dari segi portingnya. Ya, kalau exhaustnya dibesarin udah pasti ngobok tuh. Jadi dicari pasnya lah ya. Nah itu mah Dicari rahasia pasnya. dapurnya. Kalau penasaran tinggal kesini aja. Terus kita lanjut ke mana ya? Oke. Dan satu yang gue seneng di SOP pengerjaan di sini, lem packingnya berkualitas bos. Kita nggak pakai tribon biasa, tapi pakai Parmatek. Dan ini gue di rumah juga mulai pakai ini buat Tahu dari mana? lem. Tahu dari mana? Tahu dari lu, ya kan? Ini bagus, tapi keringnya agak lama. Ada kok semua cara bacanya. Sebenarnya ini direct packing. Kalau darurat nih nggak pakai packing bisa sebenarnya. Kalau kepepet nih, ini bisa. Ada semua ini. Jadi endorse dulu lama-lama, ya kan? Kali aja ntar orangnya ngeliat. Oh iya tuh, bisa jadi- Parmaket lagi. Parmatek mungkin who knows. Karena mesin ini setelah jadi nanti akan kita buktikan, akan kita siksa mesin ini. Tapi sebelum kita siksa mungkin akan dibikin proper dulu. Jadi banyak lanjutan perjalanan dari mesin ini. Di konten selanjutnya mesin ini akan mungkin sudah hidup, kita dengar suaranya dan lain-lain. Di berikutnya mungkin fitting ke motornya. Motornya apa nanti tungguin, bakal jatuh di motor apa dan bakal seperti apa konsepnya. Jadi ada step by step. Motor ini nantinya akan berkapasitas silinder berapa? Isinya karena pistonnya ya, kita biar hitung bareng-bareng. Pertama kan kenapa sih ada 3,14 itu rumus lingkar Ya, dikali stroke-nya tadi 54,4 kali 68 kali 68 dibagi 4000 per RPM sama dengan 197,4 atau dibulatkan itu menjadi 200. jadi nanti kurang lebih mesin ini akan berkapasitas 200 cc, tapi dengan konfigurasi yang seperti ini rasanya bukan sama kayak Excel 200 atau Spartan 200. Jadi itu kadang-kadang gini, cc itu tidak bisa menjamin seberapa kenceng, seberapa besar torsi motor atau mobil, tapi tergantung konfigurasi apa yang kita kembangkan atau kita develop, itu yang bisa menentukan torsinya di berapa, horsepower-nya di berapa. Dan yang pasti akan gue dyno test setelah motor mesin ini jadi. Kita akan dyno test sama-sama. Banyaklah proses perjalanan mesin ini, jadi ikutin proses kita di sana. Oke, habis ini kita akan lanjut ke proses pemasangan. Gua nggak akan banyak ngomong dulu, kita nikmatin proses pemasangan. Mulai dari mana nih? Di sini kalau proses pemasangan yang pertama kita main di lem dulu. Ini harus dilem dulu kanan kiri. Ini kanan kiri dilem. Setelah itu masuk part, packing, baru pasang. Gitu. Soalnya kalau udah ada komponen-komponen lainnya, terus kita lem, itu kita ngelemnya nggak luasa. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau di sini tuh kayak gitu. Ini macam-macam Teknik lah. Teknik ya. Ya, beda. Macam-macam teknik. Orang beda-beda. Oke, kita Kita lem. kan rakit bareng-bareng. Lu mau ngelem Yoi. sebelah sini apa di situ? Mana? Hah? Lu mau ngelem sebelah situ apa sebelah sini? Gua sini aja. Tebelnya bukan tebel banget, tebel biasa.
konten yang sebelumnya mesin udah kerakit, cuman tidak sampai selesai juga karena sudah malam dan gue harus balik. Dan hari ini sekarang sudah solid kerakit semua dengan fix, mesinnya di depan kita ini. Kita akan ngidupin di apa namanya? Steger, pedok. di pedoknya mesin lah pokoknya. Kita akan coba hidupkan. Kondisinya sudah seperti ini, pakai radiator sementara. Kita lakukan beberapa pengecekan, jadi water pumpnya jalan, lihat air water flow-nya udah bener semua, aman. Knalpot masuk, baru kita dengar sama-sama bagaimana suaranya. Oke, jadi tungguin dulu. Setelah ini kita hidupin sama-sama. Akhirnya kita masuk, kita coba sekarang hidupnya seperti apa. Sementara pakai knalpot Ninja, let's see. Udah hidup, kita lagi nyeting, cuma ini karena pakai knalpot sementara jadi belum bisa kendor lagi karena kita paksain kayak gini. Knalpot aslinya nggak masuk di pedok mesinnya. Yuk kita lihat sedikit footage nyeting CDI dan lain-lain. Tadi kita udah dengar sedikit cuplikan menggunakan knalpot ini, tapi yang disayangkan sini. Jadi karena knalpotnya juga masih di reset, kemarin sempat dipotong di bagian leher sebelah sini itu belum sempurna jadi kebuka. Dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam, kita juga nggak enak buat nyeting dia. Mendingan kita nyeting dia siang atau sore. Nah, ini dia seperti ini. Fuel pump udah disimulasikan, aman. Gue sambil jongkok deh ya biar pemandangannya enak. Fuel pump udah disimulasikan dengan baik, berjalan lancar. Cuma radiatornya memang bukan ini, nanti harusnya lebih besar. Knalpot juga bukan ini. Mesin sudah berjalan normal, tinggal fine tuning, mencari. Jadi gini ya, nanti kita rubah knalpot, pasti ada perubahan lagi ya. Iya. Sedikit lagi kan nyesuaikan. Jadi dengan knalpot yang ukurannya berbeda, itu settingan pasti berbeda, pasti berubah. Tapi nanti kita perfectin dulu. Ya, perfectnya nanti di Steger perfect. Tinggal naik. Yang naik kita tambah perfect. Gitu. Jadi asal di sini sudah tidak ada masalah yang signifikan, baru kita mau naikin nanti dia ke motor. Kurang lebih seperti itu. QC dulu, QC. Kita QC dulu. Nah, bannya tetap pakai ini. Nantilah reviewnya gue rasa nanti setelah naik ke motor. Jadi itu aja buat hari ini. Gue akan lanjutkan lagi ke besok. Seperti apa nyalanya, kita lanjutkan. Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.